Selamat pagi anak-anak pintar, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik dari buku tema kita, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Adik-adik, mari kita belajar tentang nilai tempat bilangan. Nah, di sini dijelaskan tentang nilai tempat. Kak Citra mempunyai buah tomat. Nah, buah tomat itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, jumlah tomatnya ada berapa ini ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di kotak yang kedua itu ada 1 tomat. Nah, 10 tomat ini itu dikatakan dengan 1 puluhan. Karena ada 10 berarti 1 puluhan. Sedangkan kalau ada 1 ini adalah 1 satuan. Ya, karena jumlahnya ada 1 dan ini disebut dengan satuan. Kalau ini 1 puluhan. Nah, 1 puluhan dan 1 satuan itu jika dijumlahkan menjadi 11 ya. Jadi ada 1 puluhan, 1 satuan. Maka jumlah keseluruhan dari tomat ini ada 11. Gambar selanjutnya adalah buah jeruk. Nah, di sini ada 10 buah jeruk dan 2 buah jeruk. Maka puluhannya ada 1, jadi 1 puluhan. Dan satuannya ada berapa adik-adik? Ada 2 satuan. Maka jika dijumlahkan 1 puluhan dan 2 satuan ini, jumlahnya ada 12 jeruk. Ya adik-adik ya, jadi nilai tempatnya ada puluhan, ada satuan. Ada 1 puluhan, ada 2 satuan. Sekarang kita lihat wortel ini. Nah, wortel ini ada 10 dan ada 3. Maka nilai tempatnya ada 1 puluhan dan ada 3 satuan. Maka jumlah dari keseluruhan wortel ini adalah 1 puluhan ditambah 3 satuan itu sama dengan 13. Sekarang ada buah salak nih adik-adik. Nah, buah salaknya ini yang di kotak ini ada 10. Lalu di kotak ini ada 4. Berarti puluhannya ada 1 atau 1 puluhan dan satuannya ada 4. Jika dijumlahkan 1 puluhan ditambah 4 satuan, keseluruhan salak ini ada 14. Nah, begitu adik-adik. Masih lanjut nih adik-adik, ada buah jeruk lagi. Nah, satu kelompok buah jeruk ini ada 10 dan ini ada 5. Maka bisa dibuat menjadi, karena 10 buah berarti ada 1 puluhan. Kalau ada 5 jeruk berarti ada 5 satuan. 1 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan jumlahnya 15. Karena ada 1 puluhan, ada 5 satuan. Nah, sekarang ada buah lemon adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba lihat di sini ada 1 puluhan dan ada berapa satuannya? Ya, ada 6 satuan. Maka jumlahnya ada berapa ya adik-adik ya? 1 puluhan dan 6 satuan. Berarti jumlah keseluruhannya ada 16. Kalian hebat adik-adik. Sekarang soal berikutnya nih adik-adik. Kak Citra punya kacang nih ya. Nah, di sini yang diketahui adalah bilangannya yaitu 17. Kita disuruh mencari puluhannya dan satuannya. Nah, puluhannya ada berapa? Ini kacang yang di kelompok ini ada 10, berarti puluhannya ada
1, jadi 1 puluhan. Lalu satuannya ada berapa kacang? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 satuan. 1 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan berapa ini? Iya, 17. Ternyata betul adik-adik. Bilangannya adalah 17. Nah, lanjut adik-adik. Ini ada kacang hijau. Nah, di sini ada 1 puluhan ya, karena kacang hijaunya ada 10 dan ada 8 satuan ya. Jumlah kacang hijau yang ini 8 satuan. Maka bilangan keseluruhannya 1 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan berapa adik-adik? Ya, sama dengan 18. Lalu ada kacang lagi adik-adik. Kacangnya di sini ada berapa puluhan, ada berapa satuan, lalu yang ditanyakan juga ada bilangan berapa ini. Nah, kita hitung adik-adik. Puluhannya karena di sini kacangnya ada 10 di kelompok ini, maka puluhannya ada 1. Jadi 1 puluhan. Nah, satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satuannya ada 9. Maka jumlah dari keseluruhannya adalah 1 puluhan ditambah 9 satuan sama dengan 19. Nah, sekarang ada buah ceri adik-adik. Kita cari tahu yuk berapa ya jumlah buah ceri dan bagaimana nilai tempatnya. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik, ada berapa puluhan dan ada berapa satuan, lalu jumlah keseluruhannya ada berapa. Nah, puluhannya di sini ada 10. Jadi 10 itu nilainya adalah 1 puluhan. Nah, sekarang satuannya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 satuan. Nah, adik-adik, setiap 10 satuan itu sama dengan 1 puluhan. Jadi kalau 1 ditambah 1 itu ada 2. Maka jumlah ceri keseluruhannya ini ada 20. Bukan 1, 1, 0, tapi ada 20 karena 10 satuan itu dianggap 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. Nah, 2 puluhan itu berarti 20. Nah, di sini adik-adik 1 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, adik-adik harus tahu. Ada 1 puluhan itu 10, 3 satuan itu ada 3. 10 ditambah 3 itu sama dengan 13. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Atau 13 itu sama dengan 1 puluhan ditambah 3 satuan. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Nah, di sini yuk kita lihat ada berapa. Ini berapa bawang ya adik-adik ya. Nah, kita lihat ya. Di sini ada berapa bawang nih? Yang kelompok pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Dan ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, 10 ditambah 6 sama dengan 16 ya. Karena tadi puluhannya 1, satuannya 6, kita tinggal tulis 1 dan 6. Berarti jumlahnya 16. Maka 16 itu terdiri dari 1 puluhan, ya kan? 1 puluhan ditambah satuannya berapa? Satuannya ada 6. Jadi ditambah 6 satuan. Selanjutnya nih adik-adik ya, ada ini apa ya, daun bawang ya adik-adik ya. Nah, daun bawangnya kita hitung yuk yang kelompok pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10.
Dan ada berapa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 10 ditambah 8 itu sama dengan 18. Maka 18 itu jika diuraikan menjadi puluhan dan satuan sama dengan 1 puluhan ditambah berapa? 8 satuan. Berikut ini adalah gambar kegiatan yang biasa dilakukan orang di siang hari. Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Nah, kita akan memberikan garis sesuai dengan setiap pekerjaan yang dilakukan di siang hari. Coba adik-adik lihat gambar yang pertama. Apakah ini gambar bekerja di kantor atau berkebun? Ya, ini adalah gambar berkebun. Biasanya dilakukan di siang hari. Lalu ini gambar ini adik-adik, ayah yang sedang bekerja ya. Berarti beliau itu bekerja di kantor. Nah, ini juga dilakukan di siang hari. Lalu pekerjaan lain yang bisa dilakukan di siang hari adalah yang pertama, ibu sedang apa ya? Ya, ibu sedang memasak. Ini juga bisa dilakukan di siang hari. Lalu ada seorang petani yang sedang menanam padi. Nah, ini kegiatan bertani juga bisa dilakukan di siang hari. Anak-anak pintar, hari ini kita telah belajar tentang nilai tempat. Mana satuan dan mana puluhannya. Seperti pada angka 12, angka 2 menempati nilai tempat satuan. Dan angka 1 adalah puluhan. Mem harap kalian semua sudah mengerti ya. Kita juga sudah belajar tentang berbagai kegiatan yang biasa dilakukan pada siang hari. Seperti bekerja di kantor, berkebun, bertani, memasak, dan lain sebagainya. Nah, Mem harap kalian sudah semua mengerti dengan pembelajaran pada hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.